penilaian langsung mencari kandidat tanpa pasang iklan gitu ya. Jadi di sini kita sudah dilengkapi dengan sistem filter yang sangat-sangat canggih. Jadi di sini sudah ada lebih dari 10 filter yang bisa kita tentukan. Jadi misalnya saya ingin cari kandidat di wilayah Jawa Timur gitu ya, itu bisa langsung di-search di sini. Kemudian bahkan kalau kandidat di luar negeri pun yang prefer location-nya di luar negeri itu bisa juga langsung dicari di sini. Kemudian salary kadang-kadang kan itu sangat yang suka jadi kendala adalah orangnya bagus sih tapi salary-nya kayaknya nggak cocok nih gitu kan. Saya mau mencari kandidat yang ekspektasi salary-nya sekian sampai sekian. Nah, itu bisa dilakukan pencarian langsung menggunakan talent search ini, seperti itu ya. Nah, ini AI Smarter Search kita jadi untuk membantu para perusahaan untuk mencari kandidat yang cocok. Pertanyaan kandidat ini juga kita sudah fasilitasi dengan pertanyaan kandidat. Kadang-kadang yang melamar itu tuh general gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh yang apply itu bisa ribuan dari mulai 200, 300 itu bikin pusing kepala ya most of the time. Nah, gimana caranya? Saya hanya mau kandidat yang punya skill khusus gitu ya, skill khusus dan pertanyaannya juga khusus. Saya bisa buat sendiri, either di sini sudah kita siapkan beberapa pertanyaan juga sih dari library-nya Jobstreet gitu ya. Ini udah sangat-sangat memudahkan si perusahaan seperti itu. Nah, ya cukup sampai di situ saja, Mas Mo. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya ada pertanyaan dulu. Ini Boleh. nanti kita akan ke Q&A, tapi kita akan ada pertanyaan yang penting banget karena kita si akselerasi 3 ini. Mbak Ya, Etika, ini kan tadi ngomongin soal perusahaan besar atau perusahaan yang sedang membutuhkan. ya. Kalau untuk yang UMKM, buat perusahaan yang kecil yang cari pegawainya sebenarnya, aduh kayak aku gitu cuma punya berapa ya, 8 sampai 11 gitu. Mhm. Misalnya kan masih kecil-kecilan tuh. Ya, Itu sebenarnya udah butuh nggak sih layanan Jobstreet ini? udah butuh banget. Jadi bahkan kita untuk perusahaan-perusahaan startup pun yang mulai dari cuman cari admin aja, Mas Mo, Mhm. mereka udah ke Jobstreet sih. Karena ya tadi, pertama kan mulai kalau misalnya startup itu kan semua apa-apa kita yang kerjain gitu ya. Nah, kita nggak mau repot drama tadi, kita nggak mau repot cari cari kandidat, belum lagi nanti kandidatnya nggak cocok gitu ya. Jadi makan waktu untuk interview dan segala macam. Jadi kalau dari level perusahaan sih itu dimulai dari yang kecil sekalipun dan startup sekalipun itu sudah membutuhkan Jobstreet seperti itu. Jadi biarpun kecil juga tetap Ya, ya, soalnya yang kita cari kan kualitasnya sama ketika betul. kita broadcast gitu, kalau zaman broadcast gitu, Ya, masuknya kebanyakan ya. betul betul. Oke. Nah sekarang kayaknya pertanyaannya buat Mbak Nadia nih, banyak banget yang nanya Mbak Nadia. Gimana itu caranya? Nih ada 2 nih malah ya, tiga langsung. Gimana caranya karyawan bisa punya rasa memiliki sama usaha kita gitu? Ini malah ada Yuli Endri bilang gimana cara menumbuhkan sense of belonging pada usaha dengan menomorduakan gaji, karena kebanyakan calon karyawan akan menilai gaji Iya, dulu. Nah itu iya, gimana? iya betul betul. Kalau yang saya lakuin di Najani tuh, saya pasti komunikasi dua arah itu pasti ya. Jadi saya sering cerita juga gitu, gimana nih penjualan, gimana kalau desainnya gini. Jadi kayak kita kayak curhat, jadi dia tuh kayak ngerasa eh, diakui gitu ya. Jadi pendapat dia diakuin, apa yang dia omongin saya dengerin gitu. Sebenarnya kayak komunikasi dua arah yang saya lakukan. Terus saya juga kayak bikin di kantor tuh semenyenangkan mungkin, nggak ada apa ya, nggak ada kayak oh ini atasan, ini kamu bawahan, nggak ada kalau di Najani itu ya. Lalu di Najani tuh makin kesini makin melek sama gaji yang harus UMR. Kalau dulu waktu belum ada ini dan lain-lain dan perusahaannya masih kecil, mungkin kita sulit ya bikin gaji karyawan UMR, tapi ya harus nggak bisa dipungkirin ya memang yang mereka butuhkan dari kerja ya memang gaji, jadi memang kita harus memberikan haknya gitu. Lalu juga asuransi-asuransi yang kita kasih, jadi Najani itu nggak cuman nggak membutuhkan kalian untuk kerja, tapi kalian kalau sakit juga kita bayarin, kita kasih asuransi gitu. Kita juga terus di Najani tuh saya lihat tuh eh, perusahaan tuh bisa ke karyawannya bisa jadi seimbang antara dunia kerja sama dunia keluarganya mereka gitu. Jadi kalau udah di rumah udah apa kita nggak pernah ganggu lagi
emang nggak pernah ada tuntutan juga yang gimana, asal kerjaannya selesai gitu. Lalu kita juga ada bonus, jadi bonus tuh kalau di akhir tahun kita lihat penjualan, mau penjualannya berapapun itu kita pasti bagi gitu. Jadi memang yang paling apa ya, kalau karyawannya kan pasti dia ngerasa kenapa ya kalau penjualannya besar gajinya sama, itu kan sebenarnya membuat mereka sedih ya. Jadi kita udah mulai menetapkan di akhir tahun mau penjualannya berapapun pasti ada bonus yang kita kasih gitu ke mereka. Kita juga misalnya kayak karyawan kayak kemarin akunting nih ya, dia mau belajar tentang pajak, oke kita kita kasih uang buat dia seminar-seminar tentang pajak supaya mereka lebih berkembang. Jadi saya pikir sayang kalau kalian kerja di Najani, keluar dari Najani kalian nggak bawa apa-apa tuh sayang. Jadi at least mereka punya ilmu gitu yang bisa diambil. Terus saya juga ini ada quotes ya yang bagus banget menurut saya ya, dan saya selalu inget dan selalu kepengen menerapkan bahwa katanya rezeki itu tuh berputar layaknya siklus. Jadi menahannya berarti merusak putaran, membaginya berarti menyempurnakan putaran, sebagaimana milikmu mengalir pada orang lain, milik orang lain pun mengalir padamu. Jadi saya tuh selalu inget quotes itu gitu. Jadi antara saya dan karyawan membangun Najani semuanya harus sama-sama untung gitu sih, Oh itu Mas ya. Mo. Boleh ada permintaan nggak? Itu quote-nya boleh tolong diketikin ke chat Oh nggak? boleh boleh boleh, Ada bentar aku copy ketik ya. paste. Saya tertarik banget sama quote-nya tadi. Ini pertanyaan sekarang untuk Mbak Etika. Ini dari Muhammad Mujibur Rahman. Syarat untuk ikut Job Street itu ada kualifikasi khusus kah? Atau siapa aja yang bisa daftar untuk mencari kerjanya? Untuk mencari kerja, oh kalau mencari kerja bebas sih, tidak punya syarat, yang penting Saya juga kayaknya pernah deh. lengkapi CV, lengkapi CV dan profil di Jobstreet, Mas, gitu. Nah, Jadi kalau sudah nyari, mulai. kalau nyari gimana? Oh, untuk nyari karyawan Ya, sebagai perusahaan kan berarti kan? Oke, betul. sebagai perusahaan itu syaratnya mudah. Jadi yang penting ada KTP kalau untuk yang perusahaan baru merintis gitu ya. Yang penting KTP saja sih sama ada form yang harus diisi. Seperti itu. Mudah banget kok. Nah, Sama sama tentunya job desk ya. Job desk nanti posisi apa yang dicari gitu. Nanti ya, supaya bisa langsung ditayangkan. sampai titik mana perusahaan itu membutuhkan untuk beriklan, untuk beli iklan? Untuk beli iklan. Mhm, Pada untuk beriklan ya, hmm, sampai iya, titik mana? Maksudnya iya, iya. Kan pertama tuh bisa nyari-nyari sebenarnya kan, gitu gratisan tuh kan ya, kalau nyari-nyari. ya, Terus ya, ya. sampai titik mana dia membutuhkan, wah ini kayaknya gua harus beli iklan nih. Oh, oke, oke. Karena, tergantung tadi kan, di Jobstreet sebenarnya, untuk produknya sendiri kan variasi ya, Mhm, variatif ya, jadi ada banyak. Jadi produknya tuh ada yang buat skalanya yang light, ada yang, ada yang branded gitu ya. Jadi di saat, masih belum maksimal di light, light artinya untuk pencarian kandidat-kandidat atau posisi-posisi yang general. Gitu ya, iya, yang general. Jadi artinya, untuk admin, misalnya untuk, packing gitu ya, yang buat packing gitu ya. Nah itu masih oke di light gitu. Tapi pada saat kita mau level up gitu ya, pada saat kita mau level up, kita mau mencari kandidat yang lebih skillful lagi, yang membutuhkan skill yang khusus gitu ya. Nah itu membutuhkan, iklan yang lebih, level up lagi, Mas. Kayak contoh branded ads tadi, kemudian mhm, premium ads gitu ya, di mana kita bisa showcase perusahaan kita, kemudian, untuk performance-nya juga lebih tinggi, seperti itu. Jadi, oke. ya disesuaikan dengan posisinya sih, posisi apa yang diinginkan. Nah, kita ini juga bisa, kita juga akan bagi-bagi ya sebenarnya nih ya, voucher senilai Betul, Rp850.000 dari betul. Jobstreet untuk pasang iklan Ya, selama 1 bulan. Itu rp betul. rupiah bisa dipakai apa sih, Mbak? Posisinya, sekarang kalau misalnya yang contoh, untuk yang coba-coba sebenarnya bisa pasang posisi accounting, finance. Untuk yang staff-staff level sebenarnya masih oke banget gitu ya. Tapi once, sudah ingin mencari posisi supervisor ke atas, manajerial gitu ya, Mhm, yang cukup membutuhkan skill khusus. Nah, itu dibutuhkan something yang, nggak general. Jadi kita harus butuh yang, untuk bisa nge-brand ourselves gitu ya,
kayak tadi branded ads itu bisa menampilkan foto-foto, bisa menampilkan video juga gitu Iya, ya. iya. Jadi biar semakin oke hasilnya gitu sih. Oke, nanti untuk teman-teman yang pengen free iklan Jobstreet selama 1 bulan senilai 850.000 itu bisa dengan cara mengisi link berikut, ada di Ya. kolom chat. Silakan dicek kolom chatnya ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke Mbak Nadia. Silakan di-unmute Mbak Nadia. Halo, Ini ya. bagaimana cara menghadapi karyawan yang performance-nya sudah nggak sebagus waktu awal-awal dia kerja? Biasanya ngadepinnya gimana, Kak, gitu? Ya, Teman saya karena nitip satu pertanyaan ya. ya. Benar-benar pasti ada kan ya, apalagi biasanya kalau misalnya yang saya lihat tuh di Najani, kalau yang dia tiba-tiba udah menikah, udah punya anak, jadi performanya Betul. jadi kurang bagus ya. Itu sih memang pasti akan saya kasih tahu sih. Cuman kita nggak pernah ada yang sampai saat ini, belum pernah ada yang kayak SP-SP-an gitu, belum pernah ada sama sekali. Paling kita kasih tahu, dan kita tanya gitu, sebenarnya kamu mau serius nggak, soalnya kenapa kalau kamu nggak serius, tadinya penjualan kamu sebulan 1000 piece, tiba-tiba sekarang penjualan kamu jadi 500, kendalanya adalah begini begini begini, saya kasih tahu tuh sampai ke akhirnya nanti bisa jadi kayak gimana. Biasanya sih ada yang ngerti, oke, dia langsung jadi bagus lagi, atau ada yang ternyata saya nggak bisa teh. Jadi kalau saya dipanggil teteh ya sama si pegawai, teh kayaknya saya nggak bisa, mau keluar aja soalnya saya nggak mau jadi kendala. Itu suka gitu sih, ada juga yang kayak begitu. Enak juga ya kalau ada yang kayak gitu ya. Iya, Nyadar sendiri gitu ya. nyadar nyadar bener, dia nyadar sendiri. Dan emang mungkin karena dari awal udah sering diajak diajak ngobrol kali ya Mas Mo ya, jadi Iya. kita sering ngobrol bareng. Bahkan kita tuh biasanya ada ritual setiap bulan kita makan di luar bareng gitu, cuman karena sekarang lagi covid aja, kita takut ya, jadi kita gojek di kantor. Jadi istilahnya kayak di Bandung tuh ngebotram gitu, rame-rame, mau dari tukang jahit, dari OB, dari mana, kita makan gitu bareng-bareng. Sebenarnya sih mungkin saya mikirnya emang kekuatannya mungkin di situ ya, jadi karyawannya bisa loyal ke perusahaan ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau saya kan suka banyak yang malingin barang nih. Ketika mereka malingin barang, mereka mikirnya, aduh, ini saya bikin semuanya rugi, gue juga ikut rugi ya gitu kali ya. Iya, udah gitu kan dia kan jadi sebenarnya emang butuhnya apa, kamu butuh uang, gaji kamu kurang, biasanya sih saya gitu. Tapi alhamdulillah sih belum ada yang malingin ya kalau di saya ya, tapi Iya. pasti saya ajak ngobrol. Jadi kalau kamu kayak Tiba-tiba gini TV efeknya hilang dua begitu gitu, gitu. ya itu mah ya gitu, itu susah juga ya. Jualan TV. Aduh. Tapi sampai saat ini belum pernah ada kayak barang hilang sih. Paling barang hilang itu ada karena miss gitu, di sistemnya miss, atau mungkin ada kayak di toko ada pencuri mungkin ya, kalau dilihat dari CCTV ada yang hilang karena yang kayak gitu-gitu sih. Belum pernah ada yang karyawan yang ngambilin sih. Ya. Ini kita kan, saya ada satu pertanyaan buat Mbak Etika, tapi buat Mbak Nadia ada satu pesan nggak buat teman-teman? Jadi kalau sepengalaman saya sih, memang untuk kita membangun brand di awal memang butuh perjuangan ya. Gimana caranya kita mengeluarkan uang yang sesedikit mungkin untuk menghasilkan uang yang sebanyak mungkin, dan gimana caranya kita kerja efisien gitu. Kalau kita belum bisa, misalnya aduh saya belum bisa sanggup beli sistem itu, kita bikin sistem sendiri aja. Kita cari-cari nih sistemnya kayak gimana, oh iya alurnya begini, gimana caranya biar efisien, kitanya juga nggak capek, dan kita juga bisa mengeksplor lebih banyak lagi, jadi perusahaan kita bisa ngapain lagi tuh lebih banyak gitu. Terima kasih Mbak Nadia. Sekarang Sama-sama. saya ke Mbak Etika nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jangkauannya Jobstreet. Ini katanya ada yang nanya nih, saya di Lombok, apakah bisa dibantu? Saya di Lombok nih. Bisa banget, bisa banget. Jadi jangkauan Jobstreet luas se-Indonesia. Bahkan kalau misalnya mau, kerja di luar negeri pun bisa gitu. Jadi nanti di Jobstreet itu kan ada apa namanya, ada link khusus buat apa, posisi untuk di luar negeri gitu loh. Di luar negeri maupun di dalam negeri juga ada, tapi jangkauannya ya luas, sampai Papua pun ada gitu. Oh, ini saya juga jadi ada akal. Jadi saya juga sering ada misalnya anaknya satpam segala macam suka maksa gitu. Ini Pak, tolong dong Pak masukin ke perusahaan. Dengan adanya Jobstreet ini Anda bisa bilang, oh masukin aja ke Jobstreet, ntar kita Betul. pakai Jobstreet. Nah itu juga jadi lumayan, jadi tidak ada alasan gitu. Betul betul. Nah terakhir, adakah nomor kontak yang bisa dihubungi untuk Jobstreet? Buat Nomor kontak konsultasi. ada
Eee, mau Silakan WhatsApp ditulis di chat. mau WhatsApp juga ada, nanti ditulis di chat ya. Terus di chat Nanti ya. kita tulis di chat. Ya. Oke. Eh, kalau begitu ada pertanyaan lagi kah? Oh iya, satu lagi, Mbak Etika, apakah di Ya. Jobstreet juga bisa melihat track record dari calon pekerja selain dari CV-nya? Jadi kayak track record-nya, jadi kayak apa testimoninya lah gitu. Ini orang kayak gimana sih? Oh, kalau selama, dalam perusahaan, jadi misalnya dalam satu perusahaan tidak hanya satu posisi aja yang dicari gitu ya. Nah terkadang, ada lebih dari satu posisi, misalnya sekaligus pasang 3 posisi gitu ya. Nah, kebetulan yang proses beda-beda nih, ya kan, yang proses beda-beda. Nah antara user yang proses yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bisa saling komunikasi, Mas. Jadi misalnya yang pertama sudah interview si kandidat A gitu ya, ternyata kandidatnya nggak beres gitu ya. Nah itu, bisa saling nge-chat dan put notes di situ. Tapi kalau selama di luar perusahaannya itu tidak bisa gitu, karena masalah Karena privasi rahasia sih. ya, masalah Betul privasi. Oke, terima betul kasih betul. Mbak Etika, terima kasih Mbak Nadia. Terima Semoga Nadia kasih. nih Terima dengan kasih. memakai Jobstreet tambah Iya, tambah betul. mantap lagi dan bisa liburan 3 Amin. kali setahun sekarang, Mbak Nadia. Liburan 2 bulan. Ah, iya bisa 2 bulan, salahmu itu bukan liburan itu. Pindah Itu itu kayaknya. perpisahan. Oke, dan saya yakin teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri ya. Saya juga tadi udah memberikan dan setelah ini terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak dan jangan lupa tinggal di chat itu ada link ya. Di chat itu ada link, sekali lagi ada link, coba linknya dikeluarin lagi. Linknya ini free iklan Jobstreet selama 1 bulan senilai 850.000 dengan mengisi link tersebut. Itu bisa buat ngejajal tuh, nyobain. Dan saya mau menutup dengan sebuah quote sekali lagi dari Mbak Nadia yang, saya tadi bergetar hati saya dengernya. Rezeki itu berputar layaknya sirkus. Rezeki itu berputar layaknya siklus. Menahannya berarti merusak putaran. Membaginya berarti menyempurnakan putaran. Sebagaimana milikmu mengalir pada orang lain, milik orang lain pun mengalir padamu. Saya Nadia Shihab. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Oke, yang lain setelah ini kita masih ada kelas-kelas yang tidak kalah menarik lainnya. Saya informasikan dulu bahwa nanti malam akan ada kelas networking dan reseller class yang akan dimulai jam 7:30 malam. Dan sebelumnya juga akan ada game berhadiah handphone yang akan diumumkan pemenangnya di akhir acara. Selain itu, teman Ninja juga bisa memperoleh iklan gratis di Jobstreet untuk 1 bulan dengan nilai Rp850.000. Cukup dengan mengisi questionnaire melalui link di kolom chat ya. Tadi udah di ini ya. Sekarang kita relax dulu sebelum kita ketemu sama teman-teman dari Google. Dari Google. Weh, ini trainernya certified Google nih, Mbak Molita nih. Kita akan santai dulu. Kita akan bermain game. Mohon nama yang dicantumkan, yang digunakan saat bermain itu menggunakan email yang didaftarkan ya. Misalnya email saya mosidik@gmail.com. Jadi pakai alamat email yang tersebut. Ini adalah menti.com, tinggal dilihat nanti di bagian atasnya ada kodenya, dimasukkan ke menti.com. Silakan Rio Ninja. Ya, itu nomor kodenya 399000767. 0797. Dari
Iya, selamat pemenangnya ntar. Nanti panitia akan hubungin ya. Dan kita juga akan mengumumkan nanti. Nah, kita akan segera bertemu dengan Mbak Molita, seorang Google Certified Trainer setelah yang satu ini. Halo, tes. Muka sayanya nggak ada. Oh ya udah. Sebentar, Kak Molita, aku mau ngumumin dulu tadi yang mendapatkan hadiah dari Job Street ya. Yang pertama adalah Mbak Yulian Dery Insaf Frestiandi, lalu Mbak Irma Firmana, dan juga saya minta tadi Mbak Mela Oktavina. Waktu itu mendapatkan hadiah dari Job Street. Oke, sekarang di samping saya, di atas, adalah seorang Google Trainer yang berpengalaman. Mbak Molita ini juga aktif dalam salah satu inisiatif Google, yaitu Women Will. Program ini membantu meningkatkan literasi digital para womanpreneur dan mengoptimalkan ekosistem Google untuk membangun bisnis. Tapi dalam acara akselerasi 3 ini, Mbak Molita akan berbicara tentang pemanfaatkan ekosistem Google untuk support bisnis para UKM. Kadang-kadang kan dengar kata Google tuh kegedean gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya kita nih yang UKM, aduh, itu kan perusahaan gede banget ya, kita ngapain sih gitu, itu kan gede banget gitu, masa dia peduli sama kita gitu loh, Mbak. Rasanya gimana tuh Kang Mo kalau dengar kata Google gitu? Ya kayaknya gede gitu kan, itu kayak wah gede banget gitu, itu ngapain ngeliatin UKM gitu. Apakah kita tuh benar-benar akan dibantu nih sama Google gitu loh? Pastinya dibantu, karena selama ini juga Google kan udah bikin program-program menarik ya buat teman-teman pelaku UKM yang sebetulnya udah dari berapa tahun yang lalu itu udah jalan gitu, dan sampai sekarang masih tetap jalan. Bahkan dari waktu dulu kita masih sebelum pandemi nih, itu kan pakai kelas offline ya, sekarang juga semuanya pindahnya ke online. Jadi itu bukti komitmen dari Google Indonesia juga untuk support UKM. Mantep banget. Oke, mari kita dengarkan Mbak Molita. Untuk teman-teman semua, untuk teman-teman Ninja semua, silakan Mbak Molita. Oke, siap Kang Mo. Ini saya terima kasih sekali atas kesempatannya udah bisa bergabung di program Ninja Express Akselerasi Batch 3. Pada sore hari ini saya pasti akan membawakan sedikit materi yang mungkin bisa berpengaruh besar nanti untuk perjalanan bisnis teman-teman. Semoga juga nanti bisa langsung diaplikasikan, bisa langsung dipraktikkan, karena sebetulnya tidak ada ilmu yang berguna kalau tidak dipraktikkan. Begitu ya Kang Mo ya?
Betul. Nah, saya mau izin share screen dulu ya. Monggo, Mbak. Sudah terlihatkah? Terlihat jelas. Oke, baik. Tinggal di present. Oke, mantap. Oke, siap. Nah, teman-teman semua, para peserta pada hari ini. Jadi, kalau tadi kamu udah menyinggung masalah, kita kalau melihat Google itu kan kayak sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sebetulnya juga selalu kita gunakan sehari-hari, karena nggak ada zaman sekarang orang-orang yang tidak tersentuh dengan platform Google, tidak ada yang tidak sama sekali menggunakan Google. Tapi kalau kita mendengar kata Google itu, untuk teman-teman sebagian teman-teman pelaku UKM tuh kayaknya rasanya, apa iya ya Google itu sebegitu mampu membantu mereka untuk menjalankan usahanya. Nah, jadi pada sore hari ini nih, saya ingin membagikan beberapa tips aja untuk teman-teman semua supaya nanti teman-teman bisa menggunakan tools-tools ini supaya perjalanan bisnisnya itu nanti akan lebih efektif. Karena zaman sekarang itu kalau kita bicara soal digital, itu pasti nggak akan terlepas dari yang namanya Google. Dan saya yakin sekali bahwa teman-teman pada hari ini juga sudah sering memanfaatkan fitur-fiturnya, hanya saja mungkin belum begitu paham pemanfaatannya secara optimal. Jadi hari ini saya mau berbagi sedikit tipsnya, tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Maulita Mokhtar. Teman-teman boleh sapa saya Molly. Saya adalah seorang fasilitator dari program Women Will dan Gapura Digital, inisiasi dari Google. Nah, saya juga seorang certified digital marketer dari BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau ditanya apa sih kegiatan saya sehari-hari, sebenarnya kegiatan saya sehari-hari itu nggak jauh dari membuat konten nih teman-teman, karena kebetulan saya adalah seorang blogger sekaligus content writer. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah membaca blog saya, ataupun belum pernah membaca blog saya, nanti silakan singgah, kepo-kepoin, ada di www.molita.com. Nanti teman-teman bisa lihat di situ beberapa contoh tulisan saya terkait lifestyle. Kemudian kalau teman-teman ingin terhubung di media sosial bersama saya, silakan juga kunjungi media sosial saya di Instagram di @maimoyi, begitu juga di Twitter. Kemudian untuk Facebooknya ada di Molita. Nah, kalau akun YouTube saya juga ada, Maulita Mokhtar. Hanya saja udah nggak banyak atau nggak mengisi konten lagi di situ karena kesibukan yang lain. Tapi kalau untuk akun Instagram, sampai sekarang saya masih aktif mengisi di situ. Dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan sedikit tips-tips berwirausaha yang juga sering saya bagikan di akun Instagramnya saya sendiri. Jadi nanti teman-teman silakan kepoin. Follow nih. Betul, Aku langsung follow, kepoin ya. aja. Kalau merasa Ya. bahwa akunnya nanti bermanfaat, silakan di-follow gitu teman-teman. Oke, baik. Nah, saya ingin mulai dari satu cerita aja nih teman-teman. Jadi kalau kita ingat lagi ya, 1 tahun ke belakang bahwa kita semuanya terkena efek dari pandemi, di mana semua profesi itu sebetulnya ikut terdampak teman-teman. Baik teman-teman pelaku UKM maupun saya sendiri sebagai content writer. Kenapa? Karena akhirnya jobnya jadi berkurang nih teman-teman. Kenapa juga? Karena akhirnya perusahaan ataupun klien lebih banyak memangkas budget untuk promosi. Benar nggak? Nah, untuk teman-teman pelaku UKM, yang paling terdampak adalah adanya pembatasan pada waktu itu PSBB ya, dan diikuti lagi dengan PPKM. Otomatis teman-teman itu jadi nggak leluasa untuk berjualan. Mungkin yang selama ini jualannya offline, mau pindah ke online juga masih kayaknya kagok-kagok gitu. Nah, kalau saya ingat-ingat lagi tuh 1 tahun ke belakang, efek pandemi itu ternyata juga banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan nih teman-teman. Salah satunya adalah kita justru semakin banyak menggunakan gadget, ya kan? Semakin banyak menggunakan gadget, semakin banyak tersentuh dengan teknologi yang sebetulnya itu tidak kita sadari, itu justru membuat kita itu semakin mengenal teknologinya itu sendiri. Termasuklah kita sering nge-googling, kan istilahnya itu nge-googling ya. Kalau pengen cari apa-apa, aduh tinggal buka aja nih Google Search, cari, ketikkan kata kunci di situ. Nah, sektor UKM sendiri itu adalah sektor yang paling terdampak sebetulnya akibat pandemi COVID-19. Kenapa? Ya karena terjadi pembatasan-pembatasan yang diberlakukan juga oleh pemerintah sehingga mereka tidak leluasa lagi berjualan. Kemudian
nggak hanya itu, pandemi juga ternyata mengubah banyak sekali perilaku dan juga pola kehidupan masyarakat kita, dan itu teman-teman berlangsung sampai sekarang. Jadi nggak sadar bahwa kita ternyata sudah mengadaptasi perubahan itu sendiri. Kalau dulu mungkin kita menyentuh teknologinya hanya pada waktu bekerja, tapi kalau sekarang kita akhirnya terus-menerus terpapar dengan teknologi. Pada waktu kita berada banyak di rumah, otomatis teman-teman ini pasti akan lebih sering membuka situs-situs jualan, ya kan, e-commerce atau marketplace untuk iseng-iseng browsing-browsing, tiba-tiba belanja. Akhirnya apa? Perilaku belanja konsumen itu semakin meningkat, teman-teman, dan itu sudah banyak sekali survei-survei sudah banyak sekali melakukan hal itu gitu. Ternyata terjadi peningkatan pembelanjaan online di mana-mana. Dan mereka sendiri juga mengatakan bahwa walaupun nanti pandeminya udah berakhir, tren belanja online ini nggak akan berkurang, justru akan semakin meningkat. Dan itu sebetulnya menjadi sebuah peluang emas untuk teman-teman di sini pelaku UKM yang sudah mulai berusaha masuk ke digital atau mungkin baru mengenal digital. Jadi ini jadi satu peluang emas. Kenapa? Karena akhirnya digital ini membuat semuanya bisa ada di dalam satu kolam yang sama, teman-teman. Nah, kondisinya adalah saat ini tuh kolamnya makin penuh. Kolamnya makin penuh, dan akhirnya kita harus punya sebuah pembeda, sebuah diferensiasi, supaya apa? Supaya bisnis kita menjadi top of mind dari calon konsumen kita. Coba teman-teman bayangkan aja ya, kalau misalnya kita bilang saat ini yang jualan di industri kuliner itu pasti banyak sekali. Yang ada di industri fashion juga luar biasa banyaknya, dan industri-industri lainnya. Jadi gimana cara kita supaya kita bisa berkompetisi dengan sehat, supaya produk dan jasa yang kita punya itu menjadi pilihan utama pada saat kita launching atau pada saat kita muncul di digital. Karena bagaimanapun juga ya, kalau saya prinsipnya gini nih teman-teman. Percuma teman-teman punya sebuah produk yang bagus atau sebuah layanan jasa yang menarik, tapi kalau teman-teman tidak muncul di digital, tidak terus-terusan muncul, tidak konsisten ada buat konsumennya, maka konsumen itu nggak akan pernah tahu bahwa teman-teman punya sesuatu yang menarik yang mungkin menjadi solusi untuk mereka. Karena zaman sekarang tuh orang tuh gampang amnesia nih teman-teman, gampang lupa. Kalau misalnya hari ini kita nggak muncul, besok kita nggak muncul, lusa kita nggak muncul, nah biasanya calon konsumen akan cari-cari alternatif yang lain. Mereka akan pergi ke kompetitor kita, dan itu menjadi sebuah kesalahan buat kita kalau kita menjalankan sebuah bisnis, teman-teman. Nah, karena pandemi, semua aspek itu ikut bertransformasi ya, termasuk juga seperti yang saya utarakan di belakang tadi, kebiasaan berbelanja orang juga ikut berubah nih teman-teman. Kalau dulu kita rame-rame pergi ke mall, kita ngubek-ngubek mall. Kalau misalnya ada yang sale, wah kita menuju ke satu toko atau satu store. Tapi kalau sekarang, semuanya itu ada di dalam genggaman teman-teman semua. Artinya, kegiatan berbelanja bahkan bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Saya aja nih sendiri ya teman-teman, punya kebiasaan kalau malam itu sebelum tidur malah justru ngubek-ngubek marketplace gitu. Saya nggak tahu nih kebiasaannya Kang Mo gimana. Kalau sebelum tidur kira-kira gitu juga tuh Kang Kok Mo? bisa tahu? Terus Karena kayaknya masukin semua orang keranjang gitu dulu ya. aja, bayarnya besok, tapi masukin keranjang malam. Check out-nya kapan-kapan ya Kang Mo Iya ya. betul. Iya betul. Karena memang perilaku konsumen zaman sekarang itu memang gitu. Jadi mereka pilih-pilih dulu ya kan, lihat e-commerce, lihat marketplace, lihat blog, kira-kira review-review, pilih-pilih. Nah, check out-nya ntar-ntar dulu kalau duitnya sudah ada. Nah, sebetulnya perilaku atau kebiasaan berbelanja yang meningkat ini, kalau kita nggak pintar-pintar menempatkan diri atau positioning lah ya istilahnya di benaknya konsumen, kita itu kehilangan kesempatan teman-teman untuk bisa menawarkan atau menjadi pilihan buat mereka. Nah, itulah gunanya kita masuk ke digital ini. Jadi dengan kondisi pandemi yang sudah
membuat kita porak-poranda sampai hari ini. Situasi ini tuh kalau bisa jangan sampai membuat performa dari bisnis kita turun. Jadi istilahnya mungkin bisnis kita boleh lesu, tapi brand kita itu jangan sampai turun. Nah, gimana tuh? Bisnisnya nggak apa-apa lesu karena memang kondisinya seperti itu, tapi brand kita, merek kita itu harus tetap naik. Artinya kita harus tetap ada untuk konsumen kita atau potensial konsumen kita. Nah, di masa-masa sulit, brand itu wajib sebetulnya hadir, selalu terhubung, supaya konsumennya itu nggak tiba-tiba lupa kalau kita tuh sebetulnya ada di dunia digital ini. Jadi manfaatkan platform-platform digital yang selama ini udah teman-teman pakai, kemudian nanti mungkin ada beberapa tools yang teman-teman belum tahu, nanti bisa dimanfaatkan juga, dan jadikan itu sebagai sebuah tools yang komprehensif, yang kalau bisa tuh teman-teman memang aplikasikannya itu semua gitu. Jadi nggak cuma satu aja dipilih, atau ya udah aku cuma pakai 2 atau 3 aja lah gitu. Tapi kalau bisa tools-tools yang memang kalau saya bilang ya tools-tools yang memang punya dampak besar bisa memajukan bisnis, itu nanti harus teman-teman aplikasikan. Kenapa? Karena itu menjadi jalan ninja. Nah, karena ini Ninja Express ya teman-teman, itu akan menjadi jalan ninja kita untuk kita bisa terhubung dengan konsumen. Karena balik lagi teman-teman, percuma punya produk bagus kalau kita nggak muncul, kalau tidak ada jalan atau tidak ada jalur yang menghubungkan kita kepada calon konsumen kita. Nah, perkara hadir ini ternyata nggak cukup teman-teman. Di zaman sekarang ternyata kita itu nggak cukup hanya hadir di media online misalnya, atau hanya hadir secara digital. Tapi yang dituntut oleh konsumen sebetulnya adalah bagaimana kita bisa terhubung dan punya ikatan emosi yang kuat dengan konsumen kita. Karena zaman sekarang ini konsumen pinter-pinter loh teman-teman. Mereka itu nggak suka kalau lihat brand itu cuman promosi aja terus-menerus, jualan terus-menerus. Tapi yang mereka inginkan sebetulnya dari sebuah merek adalah bagaimana merek itu bisa punya punya kebiasaan ngobrol dengan konsumennya, sehingga konsumen merasa bahwa oh ini akan menjadi temanku nih. Jadi kalau satu saat dia perlu, dia akan datang ke situ. Jadi konsumen itu nggak merasa terintimidasi dengan produk-produk jualan kita selama ini, tapi konsumen nanti akan merasa bahwa kita menjadi sebuah solusi untuk mereka. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan si teknologi itu sendiri. Jadi ada tools-tools yang akan menyampaikan message kita kepada calon konsumen kita tadi. Karena kebutuhan saat ini tuh seperti itu teman-teman. Semakin sering kita nyapa konsumen kita, semakin sering kita ngobrol, semakin banyak solusi yang bisa kita kasih, maka konsumen akan loyal sama kita. Jadi brand yang fokusnya kepada jualan-jualan dan jualan itu ternyata udah nggak tren lagi zaman sekarang. Karena istilahnya sekarang adalah customer centric. Fokusnya adalah bagaimana bisa menjadi sahabat dan melayani konsumen kita sendiri tadi. Nah, di zaman sekarang teman-teman ya, di zaman digital di mana semua masuk ke dalam satu kolam yang rasanya kolam ini udah penuh sesak, semua merek masuk di industri apapun juga, gimana ya cara kita supaya produk kita, bisnis kita itu bisa terdengar lah lebih dahulu sebelum menjadi pilihan nih, bagaimana supaya terdengar dulu. Artinya kita butuh strategi nih teman-teman. Kita butuh cara, kita butuh alat bantu juga, bagaimana caranya kita bisa nanti memenangkan hati pelanggan kita dimanapun kita berada, melalui media sosial kah, atau melalui website kah, atau mungkin nanti kalau sudah pandeminya usai, melalui kegiatan-kegiatan offline yang di mana teman-teman nanti punya kesempatan untuk menyampaikan message-nya, nyamperin pelanggannya gitu kira-kira. Jadi penting di zaman sekarang itu kita tahu cara memenangkan hati pelanggan di tengah maraknya persaingan usaha di ranah digital nih teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu ya teman-teman di sini pernah punya pertanyaan gini nggak di dalam hatinya? Aku nih udah jualan sekian lama, produknya udah oke, tapi kenapa ya pelanggannya cuma sedikit? Pernah ada yang begitu nggak?
teman-teman nanti boleh ketikkan di kolom chatnya nih, kalau ada yang pernah bertanya-tanya di dalam hatinya, produkku udah oke, tapi kenapa pelangganku cuma sedikit? Nah, kalau Kang Mo gimana nih Kang Mo? Kan katanya punya bisnis juga nih, pernah punya pertanyaan gini juga nggak Kang Mo? Selalu itu. Selalu. Jadi kita tuh biasanya kan ngebagus-bagusin toko apa segala macam, ini kemana nih orang yang beli gitu. Gitu ya. Artinya kita juga Selalu jadi masalah. Selalu jadi masalah ya Kang Mo ya. Selalu jadi masalah. Nah, Nggak pernah cukup juga sih pelanggan itu sebenarnya. iya betul. Karena sebetulnya pelanggan itu ada di mana-mana nih Kang Mo. Cuman Betul. memang kita perlu menjemput mereka supaya mereka mau nyamperin usaha kita, kan gitu ya kira-kira ya ilustrasinya. Nah, karena Konon ini di adalah Indonesia itu yang udah sering belanja udah 100 jutaan konon. wah, Kemana itu orangnya luar itu? biasa itu ya. Mampir. Iya betul. Di mana-mana kesempatan belanja ada, terus toko-tokonya nambah terus. Tapi pelanggannya ya ada lagi gitu. Tapi mungkin mereka sebagian nyamperinnya ke toko sebelah ya, ke kompetitor kita. Kok nggak mampir ke tempat kita gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, ini semua sebetulnya akan bisa terjawab. Kembali lagi kita jadi gini ya, kalau kita berjualan nih prinsipnya, nggak cukup ternyata kita cuma punya skill menggunakan teknologinya. Tapi semuanya harus berawal dari mindset, teman-teman. Jadi yang namanya digital mindset itu wajib dipunyai oleh semua orang yang ingin berbisnis. Nah, digital mindset itu sebetulnya bukan cuman artinya kita bersentuhan dengan teknologi atau terus-menerus menggunakan teknologi, bukan. Jadi digital mindset itu adalah bagaimana kita bisa melihat atau jeli melihat apa yang terjadi di luar sana, dan kita tuh merasa bahwa oh ini bisa diselesaikan atau ada problem yang bisa kita selesaikan dengan pilihan teknologi tertentu. Dan kita pastikan teknologi itu membawa manfaat dan memang cocok untuk orang. Nah, itu yang disebut dengan digital mindset, teman-teman. Jadi, kita awali dari digital mindset itu dulu. Nah, balik lagi nih, problem tadi ya, gimana caranya supaya produk kita ini banyak dikenal orang, tapi kompetisinya tuh makin tinggi gitu. Yang sering dilupakan oleh banyak pemilik usaha, di mana-mana saya misalnya ngobrol atau sharing-sharing di kelas-kelas online, mereka itu ternyata lebih banyak fokusnya ke diri sendiri. Nah, brandku ini bagus, brandku udah paling keren. Aku udah setengah mati nih ngebangun bisnis ini. Pokoknya udah paling kece selangit lah kira-kira gitu. Tapi mereka tidak melihat pelanggan yang di luar sana. Ibaratnya nggak mau kenalan. Terus gimana caranya si pelanggan itu mau kenal sama kita kalau kitanya nggak ngenalin diri dulu? Benar nggak teman-teman? Nah, kunci dari bisnis adalah sebetulnya berkenalan dengan pelanggan. Berkenalannya gimana sih? Atau untuk apa sebetulnya kita kenalan dengan pelanggan? Sebetulnya kita berkenalan dengan pelanggan, utamanya itu adalah untuk membentuk value proposition kita. Jadi value proposition itu adalah bagaimana caranya membuat si customer ini ngeh kalau kita ada dan akhirnya memilih produk kita ketimbang produk kompetitor. Nah, itu kira-kira. Terus nanti kita juga bisa tahu gimana caranya kita untuk reach out customer kita ataupun potensial customer kita pada saat kita berkenalan dengan mereka. Karena intinya berbisnis adalah membangun engagement, teman-teman. Kalau saya prinsipnya gini ya, di mana-mana itu ada tools, ada alat bantu. Tapi itu cuma alat. Kalau kita tidak membangun kedekatan, tidak meningkatkan engagement kita kepada pelanggan, alat itu akan percuma, teman-teman. Jadi itu juga mindset yang perlu teman-teman tanamkan di dalam diri kita. Kemudian, nah kita bahas tentang konsumennya dulu ya, baru kita bahas tentang alatnya. Perilaku konsumen dalam membeli produk online ini juga ikut berubah ternyata teman-teman, dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Kalau dulu ya, kita belanja tuh ya udah kita datang aja ke toko, datang ke store, kemudian kita pilih-pilih dan kita langsung beli. Biasanya seperti itu. Nah, sesudah pandemi, kebiasaan atau perilaku konsumen dalam membeli produk, apalagi produknya online, itu tuh ternyata makin panjang journey-nya. Perjalanannya itu tidak sesimpel itu. Enggak cuma datang ke store atau lihat store, pilih, beli, bayar. Enggak. Ternyata tuh perjalanannya tuh semakin panjang. Mereka tuh biasanya cari dulu informasi di website ada enggak,
di media sosial ada enggak? Atau misalnya cari-cari informasi lewat teman-teman terdekatnya. Terus cari-cari lagi reviewnya. Ada enggak yang pernah mengulas tentang produk yang dia incar? Misalnya seperti itu. Jadi cari dulu ulasannya. Udah dapat nih ulasannya, nggak cukup cuman itu. Cari lagi di marketplace, banding sana, banding sini harganya. Ya tahu sendiri ya, netizen kita ini kan paling suka banding-bandingin harga ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Mereka datang ke marketplace, mereka cari produk yang mereka incar, kemudian mereka akan mulai membanding-bandingkan harga antara toko A, toko B, toko C. Kemudian apakah keputusan pembeliannya sampai di titik barang yang paling murah? Ternyata enggak, teman-teman. Udah dapat yang paling murah pun ternyata belum tentu beli. Mereka akan mulai cari-cari tahu lagi bagaimana review orang yang sudah menggunakan. Nah, itulah gunanya kenapa zaman sekarang itu ada istilahnya influencer marketing ya. Jadi peran influencer ini juga ternyata sangat penting dalam membangun image suatu produk atau suatu jasa. Nah, itu yang biasanya juga sering dicari-cari nih sama si calon konsumen. Ada nggak reviewnya? Ini udah barang murah, reviewnya oke nggak? Jangan-jangan murah tapi nanti zonk pas waktu dibeli. Nah, itu juga yang sering menjadi pertimbangan mereka. Dan pada waktu sudah mendapatkan review, mereka timbang-timbang lagi. Aduh, masih banyak lagi pertimbangan yang lainnya sampai akhirnya nanti ke keputusan membeli. Nah, melihat begitu panjangnya proses orang sampai ke keputusan membeli, kita artinya perlu strategi di setiap fasenya, perlu memanfaatkan tools-tools tertentu supaya nanti kita bisa masuk ke setiap tahapan itu tadi. Jangan sampai nih pelanggan udah mulai masuk ke website kita atau mulai tanya-tanya DM di media sosial, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu gunanya kita perlu mempelajari yang namanya kebiasaan konsumen. Supaya apa? Kita tahu apa sih yang membuat mereka memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk. Jadi itu yang paling utama nih teman-teman, harus kita cari tahu dulu. Karena balik lagi, bisnis itu adalah customer centric. Tools yang disediakan oleh Google misalnya, itu hanyalah alat bantu. Tapi fokus kita tetap pada konsumennya. Gitu teman-teman. Nah, saya akan jelaskan sedikit nih. Ada 5 tahapan buyer journey namanya. Jadi perjalanan membeli itu ternyata juga ada tahapannya. Jadi biasanya orang kalau misalnya kepingin beli ya, kepingin membeli sesuatu, kemudian mulai mencari-cari, itu biasanya mereka mulai punya keinginan atau needs. Mereka mulai cari tahu. Nah, pada waktu di fase dreaming ini, kita usahakan bisnis kita itu hadir di media sosial. Kita usahakan bisnis kita itu juga punya kesempatan muncul di YouTube dan muncul juga di website. Kenapa? Karena ini menjadi tahap yang penting juga supaya si calon konsumen ini terpapar oleh bisnis kita. Jadi semakin banyak kita memanfaatkan kanal-kanal atau channel-channel, maka semakin terbuka luas atau terbuka peluang lebar untuk kita bisa dikenali oleh calon konsumen kita. Itu di tahapan dreaming. Kemudian ada yang namanya tahapan searching. Tahapan searching ini di mana mereka itu sudah mulai cari-cari informasi tadi terkait barang yang mereka incar nih. Nah, usahakan kita hadir menggunakan beberapa platform dari Google. Kemudian kita hadir juga kalau bisa di channel YouTube. Karena zaman sekarang orang banyak melihat atau mencari review lewat video. Kemudian kalau bisa, nah untuk teman-teman yang punya bisnis jasa ataupun produknya premium, saya sangat menyarankan untuk punya blog atau website. Kenapa? Karena blog atau website itu menjadi satu satu medium supaya kita itu bisa punya banyak cerita terkait bisnis. Karena kalau media sosial itu kan sangat terbatas ya, jumlah karakternya juga terbatas. Tapi kalau kita punya website, kita punya blog, itu menjadi satu medium untuk kita bisa banyak cerita tentang bisnis dan produk-produk kita. Nah, disitulah kita mulai masuk nih, teman-teman. Pada saat orang mulai cari-cari informasi, kalau bisa kita hadir di platform-platform yang saya sebutkan tadi. Kemudian tahapan ketiga, habis nyari-nyari informasi, biasanya orang mulai mengevaluasi, membanding-bandingkan tadi antara satu barang dengan barang lain, antara satu toko dengan toko lain. Kalau bisa,
bisnis kita juga masuk ke Google itu tadi. Jadi kalau dicari nama kita atau nama bisnis kita itu muncul di Google, muncul di pencarian Google. Nah, kita bisa memanfaatkan platformnya. Kemudian kalau bisa juga tetap muncul di kanal YouTube, juga blog. Karena itu akan menguatkan persepsi orang terhadap bisnis kita. Kalau bisnis kita ini muncul di mana-mana, apalagi kalau punya website, biasanya tingkat kepercayaan orang tuh lebih tinggi sama bisnis kita. Nah, tahapan yang keempat adalah tahapan buying atau tahapan membeli. Ini adalah purchase decision di mana kita juga bisa masuk ke situ kalau kita hadir di platform ini. Kita bisa manfaatkan Google, dan kalau teman-teman punya e-commerce atau hadir di marketplace itu jauh lebih baik. Karena itu akan mempermudah orang untuk menjangkau kita. Mereka akan mudah mendapati kita di e-commerce atau marketplace. Sehingga kalau mau transaksi jadi gampang. Dan di tahap yang terakhir adalah loyalty. Nah, ini biasanya pembeli-pembeli yang sudah pernah membeli sama kita. Merasa puas dan kemudian dia bakal beli lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa bisa masuk ke dalam benak mereka? Kita bisa melakukan pendekatan dalam bentuk email marketing. Jadi menyampaikan pesan-pesan atau promosi-promosi terkini terkait produk kita. Kenapa? Karena biasanya pembeli sudah memberikan database mereka kepada kita. Kalau dia sudah pernah jadi pembeli kita kan otomatis kita punya database ya, punya data. Nah, berdasarkan data itulah kita akhirnya mengkoneksikan diri kita ke mereka lewat contohnya email marketing atau sesekali menyapa lewat WhatsApp misalnya, menandakan bahwa kita peduli sama si konsumen ini tadi. Dan itu adalah tahapan-tahapan untuk melakukan remarketing. Jadi pelanggan yang sudah pernah membeli produk A, kalau bisa kita ingatkan lagi untuk ini produknya masih cukup nggak, masih oke nggak, atau perlu repurchase lagi nggak nanti berapa bulan lagi. Nah itu kita lakukan mengingatkan mereka seperti itu. Dan itu adalah salah satu bentuk dari remarketing itu tadi, teman-teman. Nah ini nih gambaran nyata orang kalau misalnya kepingin membeli sesuatu. Biasanya dia akan cek dulu harga, kemudian ada diskonnya enggak. Nah, kalau ini saya yakin banget sejuta umat pasti akan cari-cari yang namanya diskon ya. Karena saya juga gitu kalau belanja, ada diskonnya enggak. Kemudian ada promosi apa yang ada di toko itu. Jangan-jangan kalau beli 2 bisa dapat 4, misalnya gitu. Atau kalau misalnya beli 1 akan dikasih voucher untuk pembelanjaan berikutnya, misalnya. Kemudian biasanya pembeli juga akan menimbang yang namanya mutu. Mutunya oke nggak ya? Cocok nggak? Sesuai nggak dengan harganya? Kemudian mulai cari-cari yang namanya referensi itu tadi. Jadi nggak cukup hanya cari tahu dari satu toko, dia akan cari-cari lagi ke toko-toko lainnya. Atau nggak cukup hanya mencari informasi tentang satu produk, dia akan mulai cari varian-varian yang lain. Biasanya seperti itu. Dan biasanya juga pelanggan akan mencari tahu apakah kalau mau beli itu gampang nggak ya? Jangan-jangan nanti mau check out aja susah. Fitur-fiturnya nggak familiar nih misalnya kalau kita jualan online kan begitu ya. Jangan-jangan nanti udah pilih-pilih pas mau check out bingung. Atau pas mau bayar, ya pilihan alat bayarnya nggak tersedia lengkap, misalnya seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah mereka juga akan mempertimbangkan purna jualnya. Jadi apakah pada waktu mereka sudah beli satu produk, nanti kalau mereka ingin membeli lagi seperti apa, atau kalau misalnya produk ini tiba-tiba ada kerusakan, kira-kira itu bisa ditangani nggak oleh si toko tadi atau yang punya bisnisnya. Jadi ini adalah hal-hal yang berkecamuk di pikiran pada saat calon buyer itu ingin membeli sebuah produk. Dan ini saya yakin banget ini kita juga sering mempertimbangkan hal ini ya, teman-teman. Nah, jadi yang paling penting di antara yang penting adalah sesudah kita mengenali si konsumen kita tadi, mulailah kita mengumpulkan yang namanya data-data tadi dan informasi supaya kita bisa memanfaatkan perangkat digital yang kita punya. Nah, kembali lagi nih teman-teman, percuma kita pintar menggunakan perangkat digital, tapi kita nggak punya data yang bisa kita olah. Akhirnya nanti bisnis kita tuh meraba-raba. Kita nggak tahu persis siapa yang mau kita layani. Kita nggak tahu persis kebutuhan apa yang paling mendesak buat mereka. Maka pentingnya kita kumpulin dulu nih data-data tadi.
supaya kita bisa sambungkan dengan perangkat digital yang kita punya. Nah, mengoptimalkan bisnis online ini sebetulnya banyak sekali caranya. Saya hanya merangkum 4 hal yang paling penting menurut saya, karena ini yang juga sering saya temui di lapangan pada waktu misalnya bersentuhan dengan teman-teman pelaku UKM. Yang pertama, yang tidak boleh dilupakan adalah teman-teman itu wajib mempelajari dan menganalisa tren terkini. Jadi balik lagi, percuma kita berjualan kalau kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena pada waktu kita mengetahui tren yang ada di luar sana, kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang bisa kita buat untuk kita bisa ikut tren, atau kita mau melawan tren itu sendiri supaya jadi berbeda dari yang lain, atau seperti apa. Jadi yang namanya strategi itu kan penting ya teman-teman ya, pada waktu kita berbisnis. Jadi pada waktu kita mulai memasuki dunia usaha, usahakan kita tahu trennya itu seperti apa. Dan itu yang kita analisa. Cara menganalisanya ada tools yang teman-teman bisa pakai, namanya Google Trends. Nanti akan saya jelaskan sedikit di belakang. Kemudian tahap kedua, sesudah kita pelajari nih tren yang ada di luar sana, dan kita cari tahu apakah itu bisa kita adaptasi untuk bisnis kita bisa mulai membuat ide konten. Ini sebetulnya adalah part yang paling penting di antara yang penting kalau menurut saya ya, karena kebetulan saya juga content writer. Kenapa? Karena sebetulnya membuat bisnis terhubung dengan konsumen adalah melalui pesan, teman-teman. Pada waktu kita menyajikan konten, itulah cara kita terhubung atau jalan ninja itu tadi menuju ke potensial customer kita. Jadi pada waktu kita membuat ide-ide konten, kreatif membuat ide konten, itulah kesempatan kita menyampaikan yang namanya pesan komunikasi bisnis untuk mereka. Dan itu yang akan ditangkap oleh konsumen kita. Nah, proses membuat ide konten ini, teman-teman nggak usah khawatir karena bisa memanfaatkan banyak sekali tools di mana-mana. Dan saya coba rangkum 3 tools aja, mudah-mudahan teman-teman cukup familiar ya. Ada yang namanya Google Search. Nah, kalau ini sih saya yakin banget karena udah dipakai sehari-hari. Kemudian ada fitur yang namanya Google Alerts. Kemudian Google Primer atau Google Primer. Nah, ini sebetulnya 3 tools dari Google yang bisa teman-teman pakai kalau teman-teman ingin cari ide konten. Nah, sesudah dapat nih ide kontennya, baru kita masuk ke digital. Optimalkan kanal digital yang teman-teman punya. Jadi kalau teman-teman mainnya media sosial, kemudian mungkin sebagian ada yang punya e-commerce atau jualan di marketplace, nah ini saatnya untuk mengoptimalkan itu, optimisasi itu. Caranya adalah dengan salah satunya adalah menggunakan Google My Business atau Google Businessku. Dan ini adalah satu tools yang paling efektif kalau menurut saya, apapun jenis bisnis teman-teman. Kemudian teman-teman, nah ini mungkin sebagian mungkin ada yang familiar, sebagian mungkin belum familiar, ada yang namanya Google Merchant Center. Nah, Google Merchant Center ini nanti erat kaitannya dengan website, dan ini akan saya jelaskan sedikit di belakang. Kemudian tahap keempat adalah memahami audiens lewat survei. Kembali lagi ya teman-teman, kita pada waktu berbisnis itu nggak bisa lepas dari konsumen. Kita nggak bisa cuman menjalankan bisnis berdasarkan maunya kita aja. Nggak bisa sama sekali teman-teman. Kita wajib paham bagaimana yang diinginkan oleh konsumen kita, apakah konsumen itu sesuai untuk produk kita atau tidak, dan lain-lainnya. Dan itu bisa kita dapatkan hanya lewat survei. Kembali lagi bahwa yang namanya data itu penting. Nah, cara menganalisanya seperti apa? Teman-teman bisa memanfaatkan tools dari Google, yaitu Google Forms, dalam bentuk formulir, yang nanti survei ini bisa teman-teman sebar kemana-mana. Atau teman-teman bisa juga mulai mensurvei konsumen yang sudah pernah membeli juga, untuk tahu insight dari mereka. Dan yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan tools yang namanya Google Sheets. Nah, sebetulnya Google Form ini atau formulir ini nanti akan terintegrasi juga dengan Google Sheets. Karena data yang sudah kita dapatkan dari formulir itu bisa kita rangkum atau bisa kita analisa dan masukkan ke dalam Google Sheets supaya kita mendapatkan data nyatanya. Karena kalau dari formulir kan itu agak susah ya nyortirnya. Jadi kita masukkan datanya itu ke dalam
si Google Sheets ini tadi, teman-teman. Sedikit bicara tentang Google Trends ya. Jadi ini adalah layanan gratis dari Google yang menyediakan data dan grafik tentang popularitas yang sedang terjadi di halaman Google penelusuran. Nah, Google penelusuran ini adalah Google Search. Jadi kalau kita buka Google Trends, kita akan tahu banyak sekali tren-tren dan kita bisa pilih kita mau cari tren yang mana. Di situ menyajikan yang namanya tren musiman, yaitu misalnya teman-teman kayak zaman pandemi sekarang ini kan banyak yang masih cari-cari informasi tentang masker ya. Apakah itu masker corona, apakah masker scuba misalnya. Nah, itu bisa kita analisa lewat tren. Dan sebetulnya Google Trends ini menampilkan banyak sekali data dari Google Search dan YouTube Search. Nah, karena Google dengan YouTube itu kan terintegrasi ya, teman-teman. Jadi data-data yang ada kalau kita cari di Trends ini, itu sumbernya adalah dari Google penelusuran dan YouTube penelusuran. Jadi apapun kata kunci yang teman-teman cari, yang teman-teman ketikkan selama ini, itulah yang dirangkum oleh si Google Trends ini dan dikeluarkan kembali dalam bentuk trending. Jadi kalau kita cari info tertentu, itu akan muncul di situ. Jadi kita bisa tahu nanti kira-kira minat audiens terhadap sebuah musim itu seperti apa, supaya kita nanti bisa nyusun rencana untuk membuat konten. Karena balik lagi ya teman-teman, kalau kita jualan, cara kita nyambung ke pelanggan adalah lewat konten. Nah, gimana cara konten kita itu supaya relevan? Kita cari tahu trennya lewat ini. Kemudian yang kedua adalah tren kata kunci. Tren kata kunci ini pasti sudah familiar ya, teman-teman tahu kata kunci apa yang paling banyak dicari misalnya. Kalau kita punya bisnis, kalau bisnisnya fashion, apakah orang lebih banyak nyarinya hijab syar'i atau misalnya hijab bergo, misalnya gitu. Jadi itu bisa dicari tahu. Kemudian tren terkait ini adalah kita bisa melihat topik-topik terkait yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari tadi. Dan kalau tren regional, itu kita bisa cari tahu gimana caranya supaya kita menggunakan si kata kunci ini berdasarkan letak geografis. Misalnya teman-teman punya bisnisnya di Jakarta, kepingin jualan sampai ke Makassar, misalnya gitu. Nah, teman-teman wajib tahu kan apa yang lagi tren di Makassar, supaya produk teman-teman yang di Jakarta bisa relevan untuk konsumen di Makassar. Nah, itu gunanya kita menganalisanya lewat Google Trends ini tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini kurang lebih teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ketik aja di browsernya trends.google.co.id. Dan ini bisa diakses dari smartphone, juga bisa diakses dari laptop. Pemanfaatan datanya juga banyak sekali. Kita bisa tahu nih topik-topik apa yang lagi diperbincangkan di luar sana. Kayak waktu tempo hari itu, salah satu restoran cepat saji yang rame banget dikerubungin orang gara-gara punya merchandise dari salah satu band Korea. Nah, itu kan topik-topik yang sering diperbincangkan tuh. Itu akan muncul di Google Trends ini. Kemudian, teman-teman pasti bisa menggunakan kata kunci yang ingin disasar terkait bisnis dari teman-teman, supaya kalau orang cari sesuatu, akan masuk ke bisnis kita. Jadi cukup relevan ya, kalau kita punya produk hijab, nah hijab varian-varian hijab itu bisa kita masukkan sebagai kata kunci, supaya orang kalau cari, masuknya ke bisnis kita. Kemudian kita bisa cari juga mengenai prospek dari kata kunci. Kalau teman-teman pengen punya bisnis nih, baru mau berbisnis, kira-kira kalau aku jualannya ayam geprek, masih banyak nggak ya peminatnya? Atau jangan-jangan orang udah jenuh nih, pasar udah jenuh dengan ayam geprek. Nah, teman-teman bisa menganalisa kata kunci ayam geprek itu di Google Trends. Kemudian nanti kelihatan grafiknya, apakah terjadi peningkatan atau malah justru grafiknya udah turun. Jadi kita bisa tahu, kalau grafiknya udah turun, ya ngapain kita jualan produk yang itu, misalnya gitu. Kemudian yang keempat, kita bisa menganalisis juga minat dan permintaan pasar di daerah tertentu. Nah, contohnya kayak yang di Makassar tadi. Kita misalnya mau jualan produknya sampai ke Makassar atau ke kota-kota lain. Nah, kita cari tahu tuh kebiasaan-kebiasaan orang di kota tersebut itu atau minat-minat mereka itu apa aja. Bisa nyambung nggak dengan produknya kita? Kalau nyambung, kita bisa berjualan ke daerah atau kota tersebut. Dan yang terakhir, itu ternyata juga bisa memetakan puncak popularitas dari suatu brand. Nah, kadang-kadang ya kita ini kan kalau di Indonesia ini kan ada musim-musimnya ya teman-teman. Pada waktu nanti misalnya menjelang Ramadan,
atau menjelang Lebaran, kan ada tuh ya produk-produk yang sangat populer. Misalnya kayak barang-barang hijab seperti itu, atau makanan kayak kurma, itu kan tiba-tiba mendadak populer ya di musim-musim tertentu. Nah, di musim-musim yang lain mungkin permintaan jadi sedikit turun. Kalau teman-teman punya bisnis itu, teman-teman bisa analisa lewat Google Trends, kira-kira di bulan-bulan apa aja dia permintaannya tinggi. Nah, di situ tuh teman-teman mulai geber jualannya di situ. Kalau permintaannya mulai turun, nah teman-teman bisa mulai cari alternatif yang lainnya. Kemudian Google Search. Nah, Google Search ini saya nggak akan panjang lebar karena ini sudah biasa teman-teman gunakan. Kalau teman-teman pingin cari kata kunci tertentu, pasti tinggal ketik aja. Nah, harapannya untuk teman-teman yang pelaku usaha, kalau bisa menargetkan kata kunci yang tepat supaya orang kalau cari akan masuk ke dalam bisnis kita. Kemudian Google Alert tadi itu adalah sebuah fitur untuk mengirimkan notifikasi email tentang kata kunci tertentu untuk memonitor informasi yang paling banyak dicari orang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis fashion nih, kepingin banyak tahu tentang hijab syar'i, misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Alerts, kemudian memasukkan kata kunci hijab syar'i, supaya nanti setiap ada orang yang cari melalui kata kunci itu, atau ada informasi terkait kata kunci tersebut, akan masuk notifikasinya ke email kita. Sehingga kita tahu, oh ternyata hijab syar'i ini banyak dicari orang loh, atau ternyata ada tren terkini nih terkait hijab syar'i. Nah, itu gunanya si Google Alerts ini tadi. Kemudian, nah Google Primer atau Google Primer ini sebetulnya adalah sebuah aplikasi, teman-teman. Dan teman-teman tinggal download saja, ini gratis, bisa dipakai 24 jam per hari. Dan ini menjadi sebuah wawasan kalau kita ingin belajar bisnis. Saya sendiri aja nih sebelum menjadi fasilitator di Women Will, tadinya nggak tahu ada aplikasi sekeren ini, Google Primer ini. Nanti teman-teman tinggal download aja di Play Store ataupun App Store. Karena akhirnya saya jadi punya banyak bahan bacaan terkait pemasaran digital. Kemudian bisa bisa punya banyak wawasan juga untuk pada saat nanti saya bikin konten. Jadi saya dapat ide gitu. Dan ini pasti berguna sekali untuk teman-teman yang menjadi pelaku usaha. Kan kadang-kadang pelaku usaha ini suka kehabisan ide ya. Mau bikin konten apa lagi nih besok gitu. Nah, ini bisa digunakan salah satu sebagai sumber bacaannya. Kemudian Google My Business ini adalah alat yang paling efektif kalau teman-teman sudah punya usaha yang eksis. Artinya teman-teman bisa hadir pada waktu orang mencari kata kunci tertentu. Bisnis teman-teman ini akan muncul lebih dulu di Google pencarian ketimbang orang-orang yang enggak punya GMB ini tadi. Karena biasanya Google My Business ini akan munculnya di baris paling atas dulu nih, ketimbang yang di bawah-bawah. Dan biasanya orang kalau nyari sesuatu itu kan pasti akan cari di halaman 1 atau minimal halaman 2. Nah, kalau kita punya GMB, ini menjadi menjadi keleluasaan untuk kita tuh bisa akhirnya dikenali lebih cepat ketimbang kompetitornya kita. Kemudian, nah Google Merchant Center ini saya sih yakin orang nggak banyak familiar, tapi kalau teman-teman sudah punya e-commerce atau sudah punya website, jangan lupa memanfaatkan yang namanya Google Merchant Center karena ini fungsinya untuk melisting produk-produk yang teman-teman jual nih di toko online teman-teman supaya pada waktu orang cari lewat kata kunci, listingannya akan muncul nih seperti yang ada di layar teman-teman. Kalau jualannya kaos kaki misalnya ya, itu kan kata kuncinya adalah funky socks. Nah, yang muncul tuh nanti adalah produk atau varian produk dari teman-teman sendiri. Inilah gunanya Google Merchant Center. Tapi memang kita harus punya website dulu teman-teman, harus punya e-commerce dulu. Karena kalau nggak ada websitenya, ya percuma kan kita listing di sini, kemudian orang cari, tapi orang nggak tahu akhirnya belinya di mana. Jadi sebaiknya kita punya e-commerce. Dan dari Google Merchant Center ini nanti teman-teman bisa melakukan listingan secara gratis, memanfaatkan yang gratis dulu. Kemudian kalau dirasa itu kurang, nanti teman-teman bisa expose lagi lebih luas dengan memanfaatkan iklan shopping. Jadi Google Shopping namanya. Dan kalau Google Shopping ini karena dia sifatnya berbayar, ya teman-teman pasti akan menggunakan budget tertentu. Harus menyediakan budget tertentu supaya nanti iklannya menjadi lebih efektif.
Google Forms. Nah, ini adalah cara alat untuk mereview tadi. Jadi teman-teman tinggal masukkan kata-kata ini di browser docs.google.com/forms, kemudian nanti bisa disebarkan linknya untuk menjadi sumber informasi atau data kalau teman-teman ingin cari info tertentu nih, bisa apa aja. Dan ini bisa diorganisir dan dianalisis hasil surveinya dan kita masukkan nanti ke dalam Google Sheets kita. Jadi nanti datanya itu akan terintegrasi. Teman-teman tinggal cek aja dari situ, akhirnya nanti data-data itu jadi berubah sebagai sebuah wawasan. Kita jadi tahu terkait tren tertentu, atau kita jadi tahu terkait keinginan konsumen itu apa terhadap sebuah bisnis misalnya. Atau kalau kita mengeluarkan varian produk baru, nah kita bisa tuh mencari tahunya lewat Google Forms ini tadi. Nah, Google Sheets ini gunanya adalah sebagai alat tampungan kalau kita nih menggunakan Google Forms untuk pengisian survei. Sebetulnya nggak hanya untuk pengisian survei, Google Sheets ini sendiri kalau untuk saya pribadi banyak sekali membantu pekerjaan saya sebagai content writer karena saya akhirnya bisa bikin konten di sini juga atau bisa menggunakan bisa bekerja bahkan kalau misalnya saya dapat limpahan job nih dari klien misalnya. Kemudian job itu dikerjakan beramai-ramai oleh banyak writer misalnya. Nah, kita bisa bekerja bersama-sama di waktu yang bersamaan walaupun kita berada di lokasi yang berbeda-beda. Jadi terintegrasi. Semua orang tinggal memasukkan datanya ke dalam Google Sheets dan semuanya terjadi. Semudah itu teman-teman. Dan ini wajib teman-teman manfaatkan pada waktu nanti teman-teman masuk ke dunia digital. Nah, hampir menutup ya untuk sesi kali ini. Ini saya summary aja, saya rangkum bahwa yang namanya berbisnis itu kembali lagi kita harus mengawalinya dengan memiliki yang namanya digital mindset. Supaya kita itu bisa adapt setiap perubahan yang ada. Karena kunci dari kesuksesan berbisnis ini adalah adaptasi dan agile. Jadi teman-teman itu wajib gesit ya. Jadi kalau ada perubahan itu langsung bisa mengadaptasi. Jadi nggak menjadi kaku lagi gitu pada waktu kita menjalankan bisnis. Kemudian kita bisa menggunakan digital tools yang tadi sudah saya sampaikan. Tinggal berkenalan aja dengan tools tersebut, dicoba-coba di rumah, kemudian diintegrasikan antara satu tools dengan tools yang lain sesuai dengan urutan yang tadi, teman-teman. Nanti teman-teman akhirnya mulai terbiasa menggunakannya dan itu menjadi corong untuk teman-teman terhubung ke konsumen teman-teman sendiri. Nah, jangan lupa pada waktu kita sudah menggunakan digital tools ini untuk teman-teman senantiasa melakukan analisa, melakukan evaluasi, melihat dari wawasan yang teman-teman dapat dan data yang teman-teman dapat, kira-kira apa yang masih kurang dari bisnis kita. Apakah konten yang masih kurang oke, apakah mungkin misalnya dari website-nya belum lengkap, atau fitur-fiturnya belum memudahkan konsumen, atau misalnya kita kurang lebih banyak hadir di digital ini supaya orang cepat mengenali kita. Nah, itu bisa kita analisa teman-teman lewat digital tools yang tadi. Kalau sudah dapat hasilnya, jangan lupa untuk mengoptimasinya. Jadi kalau ada yang kurang, kita optimize lagi. Kita gunakan lagi perangkat-perangkat itu secara maksimal supaya kehadiran kita betul-betul bisa nyata untuk pelanggan kita. Karena kalau pelanggan mencari sesuatu, dia hanya akan mencari dari sesuatu yang dia lihat. Kalau dia tidak menemukan kita di digital, artinya bisnis kita tuh nggak ada. Kuncinya cuma itu. Kita akan betul-betul hadir di digital dan ditemukan oleh pelanggan kita. Nah, ada satu quotes terakhir aja. Jadi dari John Chambers, ada 40% bisnis ini akan mati 10 tahun mendatang kalau tidak berhasil mengakomodir teknologi terbaru. Jadi kunci dari kita berbisnis adalah kita mengadaptasi teknologi, menggunakannya dengan cermat, dan fokus kepada melayani kebutuhan konsumen. Karena bagaimanapun juga bisnis adalah tujuannya untuk memberikan solusi untuk konsumen kita. Nah, supaya teman-teman juga tidak bingung, bisa diikuti step-step yang tadi sudah saya sampaikan,
supaya nanti bisnisnya bisa berjalan dengan lebih baik. Mungkin itu aja penjelasan saya pada sore ini. Kembali ke Kang Mo. Terima kasih Kak Moli. Ini banyak yang bilangnya Kak Moli, Kak Moli. Padahal kita kalau nyebut Google itu Mbah Google ya. Iya betul, Mbah Google. Mbah Google. Oke, saya akan mulai ada pertanyaan-pertanyaan nih. Cuman yang paling, jadi biasanya saya kalau ngelihat ke pertanyaan itu paling banyak pertanyaan tentang apa sih? Seperti biasa, orang Indonesia selalu nanya, yang gratis yang mana, yang bayar yang mana, Mbak? Nah, sebetulnya di antara semua yang tadi saya sampaikan, semuanya gratis kecuali Google Merchant Center. Kecuali Google Merchant Center. Ya, karena Google Merchant Center itu sebenarnya fokusnya untuk orang-orang yang sudah punya website. Jadi supaya produknya itu lebih up lagi item per item kalau orang cari di Google. Nah, kalau gitu tuh. katanya nggak punya website tapi punya di marketplace bisa? Saya ada yang nanya juga nih. Bisa juga sih sebetulnya, tapi akan jauh lebih efektif kalau listingan itu kita ambil dari website kita. Gitu dia kamu. Oh gitu ya. Pantesan saya kalau nyari sesuatu gitu yang keluar pertama tuh ada gambarnya sama harganya tuh biasanya tuh. Padahal lagi nyari apa gitu ya. Biasanya itu kan ada di bawahnya tuh ada nama produk, harga, terus ada Tokopedia misalnya, atau ada Shopee gitu kan. Nah, itu bisa sih sebetulnya kalau diklik orang, itu nanti akan masuk ke dalam marketplace-nya itu tadi. Tapi biasanya kalau marketplace itu kan persaingannya itu terlampau tinggi ya. Orang biasanya nggak bisa dapat informasi yang jelas sebuah produk dari marketplace. Tapi kalau website itu deskripsinya itu lebih lengkap. Orang biasanya lebih nyaman belanjanya di situ. Nah, itu fungsi dari si Google Merchant Center ini tadi. Tapi listingannya, kalau kita mau ngelis nih satu-satu produk kita, itu bisa dimulai dari yang gratis dulu. Nah, kalau kita mau lebih lagi, kita bisa pakai yang berbayar. Itulah dia yang namanya iklan Google Shopping. Gitu dia, Kang Mo. Oke. Nah, ini ada yang minta demo nih. Wah, Google demo Trends. ya? Jadi contohin nggak gitu? Sayangnya agak susah didemokan karena itu harus ada websitenya dan harus sudah dibuat listingan produknya. Ya, cara Gitu. yang paling mudah misalnya kita mau mulai nih, oke, aku gara-gara Mbak Molly, aku pengen coba Google Trend. Misalnya aku jualan produk, ya karena aku segede gini, bilangnya ini makanan aja, makanan. Aku jual rendang. Nah, misalnya aku jual rendang, Mbak. Gimana, Mbak? Apa yang Ini harus untuk aku lakukan? Oke, kalau misalnya kamu jualnya rendang nih, Ya. otomatis kita cek dulu ya tren rendang ini kayak gimana kan. Ya. Nah, tren rendang zaman sekarang, apakah di Indonesia itu permintaan masih tinggi atau enggak? Ya. Terus permintaan paling tinggi terhadap si rendang ini ada di kota mana? Nah, Itu kita bisa cek lihat tuh. ya, permintaan tertinggi akan rendang itu ada di kota mana, bisa lihat. Betul, betul. Karena kita tinggal masukkan aja kata kunci. Atau misalnya kamu punya spesifik jenis rendang nih, misalnya rendang jengkol, misalnya nih. Rendang jengkol atau rendang sapi misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam Google Trends. Kemudian nanti kita bisa analisa, kita cek di situ ada pilihan bulannya dari mulai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada hari. Kita bisa cek tren dalam 3 bulan terakhir terhadap kata kunci rendang jengkol. Misalnya gitu. Itu nanti akan keluar hasilnya dalam bentuk bagan grafik. Nah, kalau misalnya ingin menyasar ke kota tertentu, bisa juga tinggal dimasukkan kotanya. Nah, biasanya kalaupun nggak dimasukkan, itu nanti akan keluar Big Five-nya. 5 kota tertinggi yang banyak mengetikkan kata kunci rendang jengkol, misalnya gitu. Nah, kita bisa tuh nanti mulai jadikan itu wawasan untuk kita bisa fokus untuk mengeksplorasi si kota itu tadi untuk jualan kita, gitu dia Kang Mo. Iya, oke. Untuk yang mau bertanya masih bisa ya di Q&A. Ada dari Sunarto. Halo Kak Molita, saya advertise di Google Display. Gimana sih menurut Kakak algoritma iklan display di Google? Wah, ini pertanyaannya agak pro ini. Kalau dari sudut mata awam aja sebenarnya. Gimana? Kalau tentang algoritmanya, kalau ditanya saya, sejujurnya saya juga kurang paham karena itu pasti dari Google-nya sendiri ya.
algoritma itu bekerja gitu. Tapi kalau kalau saya sih menganggapnya gini ya, prinsip beriklan itu kan yang penting sesuai target marketnya, kemudian pemasangannya itu berapa lama untuk menguji apakah itu efektif atau tidak gitu. Sesederhana itu sih sebetulnya. Tapi kalau ditanya algoritma seperti apa, nah itu saya kurang paham sih sejujurnya. Karena itu pasti dari Google-nya sendiri gitu Betul, dia. betul. Kadang-kadang juga nggak dikasih tahu sama kita ya. Iya betul. Kayak Instagram juga kan kadang-kadang kita meraba-raba ya Ya, algoritmanya betul. tuh kayak gimana gitu. Tapi kan step-stepnya tadi udah dikasih sama Mbak Molly kan. Maksudnya yang pertama ya bagaimanapun ya harus tahu dulu trennya apa. Trennya kayak gimana Betul, dulu, kita lihat dulu untuk nambah wawasannya gitu. betul, Nanti betul. lama-lama karena yang saya dengar itu tadi saya dengar dari presentasinya, kata kunci semakin spesifik semakin bagus ya. Iya, betul. Hmm. Karena dengan kata kunci yang lebih spesifik itu kan kita juga bisa menyasar market yang lebih spesifik. Jadi dia niche gitu, lebih Ya. spesifik lagi. Kan kadang-kadang nih Kang Mo, orang suka khawatir ya kalau jualan produknya itu terlalu niche gitu ya, terlalu ceruk gitu misalnya. Aduh takut nggak banyak peminat nih misalnya gitu. Tapi kenyataannya belakangan justru itu tuh punya potensi gede. Asal itu tadi kita tahu, kita bisa baca tren. Iya. Trennya seperti apa. Kemudian orang-orang seperti apa nih yang bisa kita sasar atau kita apa ya, kita papari dengan produk kita. Sebetulnya itu sih kuncinya dari pintar-pintar membaca grafik tren itu tadi. Gitu. Oke. Ya, dari Rangga Bastiwa Makaleo, kunci menanamkan brand awareness yang baik itu apa ya Kak? Ada tools atau suggestion-nya dari Google? Kunci menanamkan brand awareness. Nah, kalau tools itu, kalau saya nganggapnya tools itu kan cuma alat bantu ya. Jadi Ya. menanamkan brand awareness itu adalah seberapa sering kita bisa hadir di ranah digital, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya teman-teman memanfaatkan banyak kanal-kanal ya, entah media sosial, entah website, e-commerce, marketplace, nah itu tuh yang dioptimisasi lewat konten. Jadi balik lagi tuh nanti ke kontennya gitu, Kang Mo. Ya. Kalau kita konsisten membuat kontennya, kemudian kita juga rajin berinteraksi sama pelanggan. Nah, kuncinya itu sebetulnya di interaksi ya. Karena konten itu bakal mati kalau kita nggak berinteraksi juga dengan pelanggan. Kalau kita berinteraksi sama pelanggan, biasanya pelanggan tuh akan ngeh kalau kita ada. Nah, itu yang akan meningkatkan awareness mereka terhadap produk kita atau terhadap bisnis kita tadi. Jadi dimulai dari memperbanyak kehadiran kita, masuk ke semua channel-channel, dan masuk ke semua channel itu mungkin kita nggak bisa berjaya di semua channel, tapi pilih 1 atau 2 channel di mana paling banyak target konsumen kita berada. Jadi kuncinya itu, kalau jualan itu harus tahu dulu kita mau jualannya ke siapa. Itu sih mungkin Kang Mo. Nah, ini adik juga nanya, anonimus, tidak mau. Katanya gimana cara dari Google Trend itu bisa mendapat ide konten dengan memakai keyword planner katanya. Oh, jadi pakai Google Keyword Planner ya. Google Nah, Keyword Planner. Ada ya itu? ada juga. Planner. Kalau Google Keyword Planner itu, kalau saya sih lebih banyak manfaatkannya kalau misalnya kerjasama sama klien, itu kan butuh konten yang kuat SEO-nya ya. Jadi supaya kalau pencarian kata kunci tertentu itu nanti artikel kita yang naik gitu misalnya. Lebih banyak sih pemakaiannya untuk itu. Tapi kalau untuk bisnis, sebetulnya lewat Google Trends pun sudah cukup memadai sih menurut saya. Gimana caranya cari ide konten? Kita tinggal memasukkan aja, misalnya kita mau cari atau kita mau bahas tentang apa nih, misalnya gitu, kuliner lah kita bilangnya, rendang jengkol. Nah, rendang jengkol itu kalau jadi konten itu trennya apa? Nanti akan keluar tuh kata kunci sambungannya yang banyak dicari orang terkait rendang jengkol. Mungkin orang ada yang nyari rendang jengkol enak atau rendang jengkol murah atau apapun. Nah, berdasarkan itu kita bisa mulai membuat ide-ide konten. Oh, ternyata orang banyak cari rendang jengkol tuh yang murah misalnya, atau banyak orang cari rendang jengkol tuh yang paketannya tuh misalnya gampang dibawa-bawa kemana-mana. Nah, itu kita bisa tahu dari apa yang orang ketikkan kata kuncinya di pencarian Google selama ini. Karena kan sumber data dari Google Trends itu kan salah satunya adalah pencarian Google tadi ya, Google Search dan YouTube Search. Nah, itu yang akan dirangkum. Jadi kita kalau dapat nih trennya, kita tinggal buat ide-ide kontennya dari situ.
Karena saya pun kadang-kadang memanfaatkan itu kalau bikin ide konten untuk Iya kan? artikel biasanya kan. Kadang-kadang bikin konten, misalnya konten buat IG gitu atau apa, ngapain ya, bikin apa ya gitu, atau buat YouTube nih yang Iya, sekarang lagi, saya kan jadi baru bikin konten buat YouTube. Kayak betul. bingung gitu minggu depan mau ngapain. Sebenarnya tinggal ketik Google Trends aja ya, lagi apa gitu. Misalnya lagi Iya, serunya apa gitu, ya udah bahas itu aja ya sebenarnya ya. iya, Bener karena juga ya. Google Trends itu sebetulnya menyajikan data yang hampir real. Jadi dia bukan betul-betul real time, tapi kita bisa bilang tuh datanya tuh hampir hampir real. Karena misalnya sekian hari itu kan sesuatu itu masih trending. Nah, itu kan bisa kita jadikan sebagai ide konten nih. Kalau kita punya bisnis kuliner misalnya, nah kita tinggal ketik aja kan kata-kata kunci yang terkait sama produk kuliner yang kita punya gitu. Nah, It- kayak tadi saya tertarik tuh kalau misalnya ada special occasion, misalnya lagi Lebaran. Ya. Artinya kita bisa ngelihat misalnya Lebaran masih 3 bulan lagi misalnya. Mm-mm. Bisa dilihat kira-kira 3 bulan lagi yang akan tren apa. Jadi kita bisa nyiapin gitu. Oh, kuenya nih nastar aja deh, karena ya nastar nih kayaknya tahun kemarin yang Nah, ngetren gitu. kalau Google Trends itu sebetulnya dia membaca data sebelumnya gitu, Kang Mo. Jadi bukan data mendatang. Dia Jadi bisa dia, itu nggak, bisa mm, ngeramal masa depannya nggak, maksudnya kira-kira nih. sayangnya nggak bisa. Soalnya saya pernah buka Google Trend tuh pakai titik Uh-uh. naiknya, Mbak. Iya. Dia Nah, memperkirakan bahwa ini bakal naik gitu. kalau kita pakai Google Trends ini sih sebetulnya yang dibacanya itu adalah data yang sebelumnya. Nah, itu sebabnya kan data yang sebelumnya itu kan biasanya kita jadikan referensi ya. Ya, Kalau betul. misalnya kita Lebaran nih, kita kan bisa pakai data tahun lalunya atau berapa bulan sebelumnya yang Masih orang sama-sama pandemi ya. di momen yang hampir sama. Nah, itu kita bisa lihat trennya dari situ. Karena kalau Google Trends ini balik lagi dia bukan menyajikan data yang sangat real time tapi mendekati real time gitu. Dan biasanya data yang diambil tuh karena sumbernya dari apa yang banyak diketikkan orang, berarti data sebelumnya kan yang masuk ke situ. Betul, betul. Gitu. Nah, ini tadi ngomong-ngomong soal kalau jualan udah ada website untuk barang Iya. premium. Bagaimana dengan landing page, Mbak? Apakah ada segmentasi tertentu yang harus dibuatkan website atau landing page? Kalau nggak salah Google tuh bikin landing page juga ya, gratis. Saya pernah pakai tuh kalau nggak salah. Ya, sebetulnya gini, kalau landing page itu kan untuk produk atau bisnis apapun sih saya anjurkan memang kalau bisa punya landing page. Nah, untuk UMKM ini kan sebetulnya problemnya adalah mereka tidak bisa membuat landing page sendiri gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya urgensinya, ya cukup urgent. Sama seperti kayak kita punya website sebetulnya. Saya sangat menganjurkan kalau bisa UMKM itu mulai bersentuhan dengan website. Karena yang namanya website ataupun landing page itu membuat tingkat kepercayaan konsumen itu jauh lebih tinggi. Dan konsumen itu kan akan dapat informasi yang lebih komplit lewat si landing page ini tadi ataupun si website ini. Ketimbang kalau kita punya bisnis cuman main misalnya di media sosial aja gitu dia. Urgensinya sih sangat urgensi. Oke, kita mau 2 pertanyaan terakhir. Nih yang pertama adalah ya ini masalah persaingan. Oke. Yang pertama orang Indonesia katanya suka banding-bandingin harga. Nggak cuma orang Indonesia aja. Terus apa yang banyak dicari orang dengan konsekuensi persaingan tinggi atau ini dia nanya Adeline nih, mana yang lebih baik di era sekarang, niche yang banyak dicari orang dengan konsekuensi persaingan tinggi atau niche yang sedang-sedang saja dengan persaingan yang lebih rendah? Oke. Saya jawab yang pertama dulu ya, tentang kompetisi harga. Nah, sebetulnya kita tuh bisa nggak masuk ke dalam perang harga selama kita punya produk itu memang ada uniqueness-nya gitu. Jadi kita harus tahu dulu USP atau unique selling proposition dari produk kita. Apa keunikan produk kita? Kenapa orang harus beli produk kita ketimbang produk kompetitor? Misalnya contohnya si rendang tadi, yang jualan rendang ini kan mungkin udah ribuan ya, tapi kenapa orang harus beli rendang kita, rendang jengkol kita ketimbang rendang jengkol kompetitor misalnya. Nah, kita harus temukan dulu tuh USP-nya kita, unique selling proposition. Itu satu. Terus yang kedua, kita harus pintar-pintar menyajikan value daripada usaha kita tadi atau produk kita. Karena kalau namanya fitur, misalnya rendangnya dagingnya empuk ya, semua orang bikin rendang dagingnya empuk misalnya gitu. Atau kalau misalnya teman-teman punya value, teman-teman bisa mulai dari cerita. Nah, karena saya pengalamannya juga sebagai blogger,
biasanya saya memulai itu dari membuat cerita, dan orang akan terikat emosinya lewat cerita, ketimbang kita cuman misalnya promosi menyajikan fitur-fitur ini, fitur A, fitur B, fitur C misalnya. Tapi kita bisa jualan lebih banyak itu cerita lewat storytelling. Kenapa bisnis kita ini hadir misalnya. Nilai-nilai yang kita pegang sehingga bisnis kita ini bisa eksis. Nah, itu sebetulnya hal-hal atau cerita-cerita yang bisa kita rekatkan ke produk yang kita jual. Dan itu yang akan jadi pembeda kita walaupun produk kita sama nih sama kompetitor. Itu yang akan membedakannya. Nah, karena kebetulan saya seorang blogger, kekuatan saya dari membuat cerita, jadi pengalaman saya membuat cerita itu yang mungkin lebih banyak bikin orang mengenal saya, misalnya seperti itu, lewat cerita. Jadi kita harus pintar membuat narasi, itu sih. Masih kemudian narasi itu artinya ya di Iya, balik sebuah dua benda yang sama, yang ini ada ceritanya, ini enggak gitu. Jadi bisa betul. dilihat dari oke. Saya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi saya mau mengingatkan buat teman-teman ninja semua, bisa mengisi kuesioner hadiah voucher OVO dengan total 2,5 juta untuk 50 orang pertama. Silakan ada di kolom chat ya. Silakan mengisi kuesioner hadiah voucher OVO dengan total 2,5 juta. Nih udah ada tuh. Langsung. Satu pertanyaan terakhir, Mbak. Kayaknya ini singkat ini Oke, jawabannya. siap. Perhitungan tinggi rendahnya angka grafik yang ada pada Google Trend itu base-nya apakah itu dari Google Search aja? Apa ada perhitungan dari platform lain seperti Instagram, Facebook atau yang lainnya? Oke. Nah, angka-angka yang muncul itu pure dari pencarian Google. Jadi pencarian Google itu kalau kita tuh bukan cuma Google Search, bisa juga dari Google Image, bisa juga dari Google Shopping, bisa juga dari YouTube Search. Nah, pokoknya data itu muncul dari perangkat yang terintegrasi dengan Google. Kalau perangkat yang tidak terintegrasi seperti media sosial, nah itu nggak menjadikan sumber data untuk penentuan angka grafik. Gitu dia, Kang Mo. Oke. Sip, kalau kayak gitu, coba saya cek lagi deh itunya. Pertanyaan biasanya suka ada yang Suka ada yang nyelip-nyelip? Oh iya, udah. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Molly. Kita mendapatkan insight yang banyak banget. Ya, terutama saya Sama-sama, tertarik Kang banget Mo. masuk Google Trend karena selama ini memang kita mencari sesuatu yang laku tapi nggak pernah ngecek Google Trend loh, gimana? Kan di situ kan ada tempat itu bakal Iya, ngasih tahu itu betul. yang laku apa gitu. Ya, mungkin ada penutup buat teman-teman semua. Apa udah tadi quote-nya itu bagus banget. Kalau dari saya sih mungkin bentuknya bukan quotes ya, tapi lebih mengingatkan teman-teman pelaku UKM ini untuk sebetulnya di kondisi seperti ini tuh kalau bisa tuh lebih jeli lagi ngelihat peluang gitu. Nah, Jeli lihat peluang, kemudian jangan lupa untuk berkolaborasi. Nah, kadang-kadang kita nih orang Indonesia suka males kolaps ya, karena ya. ngerasa nanti aduh saingan sama si A gitu misalnya. Nah, sebetulnya di zaman sekarang itu Profitnya bagi dua lagi, aduh. nah, iya Gitu. betul. Padahal yang sendiri nggak ada profitnya, tetap aja nggak ada. Nggak laku-laku ya. Iya betul. Iya, jadi Oke. kalau bisa sih memperbanyak kolaborasi dan apa ya, kalau bisa juga kolaborasinya itu bukan sama produk sejenis gitu. Jadi kita bisa nge-branding nanti produk kita dengan kompetitor tapi berbeda industri. Nah, tapi itu bisa nyambung gitu. Biasanya orang melakukan itu supaya nanti brandingnya bisa sama-sama naik, bisa sama-sama maju. Dan kalau yang terakhir jangan lupa untuk berjejaring sih, Kang Mo. Karena Iya. zaman sekarang jejaring itu jadi kunci sukses usaha ya kalau kita banyak melebarkan networking. Mungkin itu aja sih pesannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Molly atas waktunya, atas Sama-sama, terima kasih Kang Mo. banget saya tuh kalau udah yang jam segini tuh yang antara dari jam 4 tuh asik-asik. Jadi pengen abis selesai ini pengen nyobain gitu. Nah, ini kan kita bakal break nih abis ini. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua ada sesi lanjutan training nanti di bulan November masih dengan Ninja Express. Jadi harus terus ini juga untuk jejaring juga loh. Ini sekitar banyak nih yang nonton kan ada 200 orang bisa saling. Saya udah beli beberapa barang loh gara-gara ini. Terus udah gitu menginformasikan saya akan ini networking dan kelas reseller jam 7.30 malam, linknya akan disampaikan setelah break ya. Dan jam 7-nya nanti juga bakal ada satu pemaparan bagus banget ini soal
mengimpor dan mengekspor juga. Di kelas networking kita akan bertemu dengan para brand owner dan berkesempatan untuk kolaborasi sebagai reseller dari produk-produk berkualitas yang dikembangkan oleh brand owner. Nah, kita juga masih punya door prize handphone dan voucher OVO untuk teman ninja dengan total nilai jutaan rupiah. Semuanya bakal kita bagiin, tenang, dengan mengikuti game dan juga dengan mengisi kuesioner di link yang ada di kolom chat nih sekarang. Set, nih langsung nih. Ya, 50 orang pengisi kuesioner pertama akan mendapatkan voucher dengan total senilai 2,5 juta rupiah. Terima kasih sekali lagi Mbak Molita. Dan sekarang kita istirahat dulu nih. Ngemeng mulu dari tadi kita capek juga ya. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya yaitu pukul jam 7 malam. Kita semuanya tepat waktu. Oke, jam 7 malam. Sampai jumpa lagi. Saya Mo Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.